Fadluha. Saya lompat sebentar, keutamaannya. Amalkan, catat. Keutamaannya, catat. Ini jarang-jarang disebutkan. Sudah? Saya sebutkan satu saja untuk malam ini. Nanti kita lihat. Wa qad warada fi fadli suratil Baqarati ahaditsu muta'addidatun. Pernah tersebut dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beragam hadis tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Wa atharun mutanawwi'ah, juga jejak-jejak kisah-kisah yang tersambung riwayatnya, yang beragam versinya. Jadi kalau athar itu, teman-teman, itu bukan kisah biasa. Ya, athar itu awalnya jejak-jejak yang diikuti. Jadi kalau antum misalnya melangkah, kan ada tapaknya kan? Terus kita ingin ikuti jadi napak tilas sampai ketemu sumbernya. Ah, itu athar namanya. Kalau disusun jadi satu jadi ma'thur. Kalau banyak jadi ma'thurat. Makanya ada zikir ma'thurat. Zikir pagi petang, kan ma'thurat ya? Kenapa disebut ma'thurat? Karena zikirnya tersambung jejak-jejaknya kepada kehidupan dan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah. Tentang Al-Baqarah ini keutamaannya disebutkan Nabi, juga kisah-kisahnya bersambung jejaknya bisa diteliti, tersambung pada orang-orang yang mengalaminya atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha diantaranya ma jaa fi musnadi Ahmad wa sahihi Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i. Anda bisa temukan jejak ini di Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim, dalam Jami'-nya At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Ya, an Abi Hurairah, satu hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr nama aslinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Perhatikan. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Bahkan misluhnya itu dibuang. Awas, awas, awas. Ya, awas, ada musyabbih, musyabbah, adatut tashbih, wajhu syibih. Adatut tashbihnya yang alat menyerupakannya di ilmu balaghah itu dibuang. Kalau dibuang itu sangat ketat. Ya, misal. Kita ingin katakan pada istri kita misalnya, anti kal qamari fil jamalah. Sayang, kamu cantik seperti rembulan. Ya, yang belum nikah maaf ya. Anti kal qamari fil jamalah. Musyabbah, ya, istri diserupakan musyabbah dengan rembulan. Ya, atau kal badri fil jamalah. Ya, diserupakan wajhu syibihnya dalam kecantikan. Ada tuh tasbihnya, alatnya kak seperti. Kalau Anda ingin menguatkan pujiannya, buang. Kemudian ada tasbihnya. Anti qamarun fil jamalah. Kamu itu benar-benar rembulan. Ya, benar-benar rembulan dalam kecantikanmu. Kalau ingin lebih kuat lagi, buang fil jamalahnya. Anti qamarun. Engkau itu purnama di malam hari ini. Hilang. Jelas? Nah, ini sebaliknya. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura. Asalnya begini, la taj'alu buyutakum kal quburi. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, sepertinya dibuang. Maka kalimatnya menjadi jangan jadikan rumahmu kuburan. Ada rumah yang disebut oleh Nabi kuburan. Hati-hati. Bukan seperti lagi, emang kuburan. Kayak kata Nabi ya, ingat. Padahal di sana masih ada orangnya. Masih ada penghuninya, tapi kata Nabi kuburan. Berarti di dalamnya ada mayit-mayit yang berjalan. Awas, hati-hati. Antum kalau sama seperti yang diinfokan Nabi, berarti antum mayit berjalan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarati la yadkhuluhu syaitan. Apa rumah yang seperti kuburan itu? Di antaranya rumah yang tidak pernah digunakan zikir di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah ada sholat, gak pernah baca Al-Quran di dalam, gak pernah bacaan zikir, subhanallah, alhamdulillah, memuji Allah, salawat pada Nabi. Rumah yang gak pernah dipakai zikir, itu rumah disebut oleh Nabi kuburan. Penghuninya mayat-mayat berjalan. Paham? Maka pakai. Nah, kalau kemudian Anda ingin jadikan rumahnya semerbak, ramai dengan zikir, tapi kadang-kadang ada kesulitan, mau sholat susah, mau baca Quran susah, mau ngaji susah, mau puasa susah. Barangkali ada setan di dalamnya. Cara mengusirnya, baca surah Al-Baqarah.
Kata Nabi, fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya tidak akan pernah dimasuki setan. Yuk baca Al-Baqarah. Ya. Kalau Al-Baqarah berarti berapa ayat tadi? 286 ayat. Jadi kalau masih alif lam mim, setannya mundur dari kamar, lek di ruang tengah. Nyampe 255 sampai pintu depan. 285 keluar dari pintu, 286 menjauh dari pintu Anda. Al-Baqarah satu surat baca. Baca. Ya. Bertahap aja nggak apa-apa. Semampu kita baca sehari berapa sampai terbiasa. Baca. Keterangan lain, ini bagian paragraf terakhir, sabar. Alhamdulillah. Warawa Ibnu Hibban fi sahihi an Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Imam Ibnu Hibban punya kitab sahih dikenal dengan Sahih Ibnu Hibban. Jadi bukan Sahih Al-Bukhari saja ya, bukan Sahih Muslim. Sahih Ibnu Khuzaimah ada, Ibnu Hibban ada. Ya, jadi ada banyak versi sahih. Al-Hakim An-Naisaburi punya kitab sahih Al-Mustadrak. Ya, teruskan. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli syai'in sinam. Wa inna sinamal Qur'anil Baqarah." Setiap segala hal itu punya yang istimewa dan unggul. Dan keunggulan Al-Quran salah satunya terdapat pada Al-Baqarah. Jadi disebut oleh Nabi, Al-Baqarah itu sinamul Quran, atau surah yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Semua surah istimewa, Al-Baqarah punya keistimewaan tertentu. Apa istimewanya? Kita baca. Wa inna man qara'aha fi baitihi lam yadkhulhu syaitanu thalatha layalin. Orang yang terbiasa baca Al-Baqarah, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya minimal 3 malam. Wa man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulhu syaitanu thalathata ayyamin. Kalau dibaca di siang hari dibiasakan baca, maka tidak akan masuk setan selama 3 hari. Ini kalau ini sudah urusan spiritual, jangan diukur dengan nalar, akal. Ya. Kalau nggak percaya baca aja dulu. Kalau spiritual itu kerjakan dulu baru dapat hikmah. Gini ya, gini. Kalau akal belum bisa nangkap, tangkap pakai iman. Kerjakan dulu, baru datang hikmah. Kalau hikmah datang, akal baru paham. Karena sepanjang akal itu nempel di manusia, sifat manusia terbatas. Ingat ya, sifat dasar manusia terbatas, nggak ada yang sempurna. Contoh, mata nempel di manusia, maka pandangan manusia terbatas. Semakin menjauh, semakin kecil nggak kelihatan. Jelas?